Kepingan surga tersembunyi di aliran sungai si biru-biru. Setelah melewati jembatan si biru-biru, kita akan terus aja ke arah wisata semangat baru. Kalau pada umumnya asal wisatawan datang ke si biru-biru ini, melewati jembatan pasti belok ke kanan ya kan? Itu kan dulu. Kalau sekarang udah dibuka loh cabang-cabang ataupun tempat wisata baru yang arah ke kiri di si biru-biru ini. Tempatnya ke arah desa Namo Punti. Bisa kalian tengok sendiri, baru buka juga di situ ada kolam renang. Tapi kita bukan ke kolam renang itu ya kita bakal terus lagi menuju arah desa Namo Punti. Tapi bentar dulu, awas Bu Haji, nanti ketabrak. Setelah kita melewati kolam renang tadi, kita akan terus lagi melewati kolam-kolam ikan ini. Kalian tenang aja, akses masuk ke sini udah cantik kok. Bisa kalian tengok sendiri, jalannya sudah diaspal. Nah, sekarang kita akan melewati wisata baru juga. Ini namanya wisata semangat baru. Lokasi pemandian alam mereka ini juga belum lama dibuka ya adalah kira-kira setahun atau 2 tahun ya. Aku pun belum pernah masuk ke dalam itu. Nah, tapi kita nggak akan ke situ kita terus lagi sampai kita di simpang perkampungan. Itu dia simpang Namo Punti namanya. Tapi kita nggak ke kampung itu kita belok ke kiri. Nah, jadi sebenarnya desa ataupun lokasi yang akan kami datangan ini bersama mamaku sebetulnya lahan ataupun ladang pribadi masuk ke ladang orang lah ceritanya kita ini. Makanya bisa kalian tengok sendiri kalau jalannya ini masih berbatu-batu, bertanah merah dan memang belum diaspal. Makanya kalian gak usah heran kok bisa sejelek itu jalannya. Nah, di sini ada kejadian yang tidak terduga. Ku bilang kita belok ke kiri sama mamaku ya kan, tapi mamaku ini jonggol jugul maksudku malah dibelokkannya kami ke kiri. Kan udah ku bilang kan mak kita ini salah jalan, harusnya belok kanan. Akhirnya dengan terpaksa ya kan beloklah mamaku tadi tapi di sini aku nggak berani dibonceng mamaku karena bisa kalian tengok sendiri jalannya ini rusak, batu-batuannya banyak. Takut pula aku kepleset karena tahu sendiri kalian ya kan berat badanku ini udah kayak mana. Setelah turunan tadi naik lagi lah aku dibonceng mamaku. Nah, masuk ke dalam ini nggak pala jauh, kira-kira 100 meter ya Dari kejauhan aja bisa kalian tengok sendiri kayak mana cantiknya hamparan padang rumput yang ada di tempat ini Wow. Sumpah pas masuk ke lokasi ini kita seperti di dalam mimpi. Nah, di tengah-tengah lokasi ini ada pohon besar, tapi bukan pohon beringin ya Aku nggak tahu apa nama pohonnya ini. Membuat lokasi ini betul-betul sangat indah, sangat sejuk, sangat cantik. Nah, kalian pasti nggak percaya kan kalau ini memang aliran sungai si biru-biru. Inilah dia sungai si biru-birunya tadi. Karena lokasinya ini di ujung, nggak banyak yang tahu lokasi ini Bahkan aku sendiri sudah berpuluh tahun tinggal di si biru-biru. Baru kali inilah aku tahu ada lokasi tempat di si biru-biru ini yang cantik kali Karena lokasi ini belum dibuka jadi tempat wisata, makanya tempat ini sepi. Hanya beberapa orang lah yang tahu kalau ada tempat secantik ini di si biru-biru ini. Kuharap sih yang punya sawah ini ataupun yang punya ladang ini segera membuka wisata di sini supaya agak dibagusi sedikit akses masuk ke dalam sungai ini ya kan. Karena memang sebagus ini loh Bang Moning tempat Ndu ini. Jadi kalau wisata supaya orang lain juga bisa menikmati tempat ini. Karena memang tempat ini cantik kali ya kan. Makanya di sini bikin video ala-ala India lah aku sama mamaku Kalian tengok lah mamaku ini हमी से चुरा लो हम तो मेरे तेले Betul-betul lah pas bikin video ala-ala India ini akan ketawa kalinya aku sama mamaku. Kayak orgil kita lama-lama kata mamaku Untung aja tempatnya sepi, jadi nggak pala apa kali lah kami entah kenapa tiba-tiba mamaku ini malah melamun pula dia di batu itu. Awas mamak hati-hati nanti kesambet. Tapi memang lah ya di tempat ini memang enak kali tempat kita melamun-melamun. Cocok untuk meratapi nasib dan meratapi hutang piutang kita. Tidak berlangsung lama datang pula lah adik-adik ini untuk manggang-manggang. Kalau adik-adikku ini ku tengok-tengok akam sini ini anak kampung sini. Karena kebetulan ini tanggal merah, makanya orang ini mengadakan bakar-bakar lah katanya. Karena aku kenalnya orang ini, makanya ku goda-godai lah ku bilang pulanya kalau udah masak nanti bagi sama aku sedikit ya aku bilang. Apa kalian bawa itu deh Amer? Rupa-rupanya kuku bimanya karena di sini aku bersama mamaku masih belum puas bikin video ala-ala Indianya, jadi tetaplah kami di sini bergaya. Padahal ditengok adik-adik itunya kami bikin video kayak gini lah Karena memang urat malu kami sudah putus, makanya di sini walaupun kami ditengok tetapnya kami lanjutkan. Kalian tengoklah senyum bahagia mamaku itu ku ajak ke sungai aja pun dia udah senang kali. Itulah kalau anak sama mama satu frekuensi ya kan. Makanya asal kemana-mana pun mamaku ini diajak tetapnya dia mau setelah di sini puas aku memandangi tempat ini ya kan, lanjutlah di sini aku bersama mamaku putuskan untuk pulang ke rumah. Sebenarnya belum puasnya aku di sini cuman karena perutku udah lapar, makanya di sini pulang lah kami. Kalau ku tunggu panggangan adik tadi masak jam berapa masak makanya di sini izinlah kami pulang duluan sama adik-adik tadi. Nah, di sini pas kami pulang masih sempat-sempatnya aku sama mamaku ini ala-ala India. Kalian tengoklah kurang ajarnya mamak labil ini ya kan. 3 kali dia pulang pergi dari tempat ini, mamaknya yang boncengkan dia. Ku tengok-tengok diriku ini udah kayak princess. Yang paling parah di sininya nggak berani mamaku katanya lewat gunduan itu ya kan. Bukannya aku yang menyeberangkan gunduan itu, malah ku biarkan pulanya mamaku sendiri. Oh no.
Padahal hampir-hampir mundurnya kereta itu dibuat mamaku, tapi nggak ada peka-pekanya anaknya ini. Bisa kalian tengok sendiri, ha? Malah ku ketahui pulanya mamaku, Betul-betul di sini cocok kalinya Mak Labil ini dikutuk jadi batu. Akhirnya setelah bersusah payah mamaku ini mendorong ya kan, bisalah terlewatinya gundukan dan jalan berlobang ini. Kayak gitulah saking takutnya mamaku ini masuk kami ke dalam kolam. Nah, singkat cerita dibonceng mamaku lagi lah aku, dibonceng lagi aku, Tapi kalian gak usah khawatir kawan, mamaku ini Valentina Rosa. Kalau ngelewati jalan kayak gini akan kecil kali rasa dia. Setelah keluar kami dari gang tadi kan, lanjutlah di sini aku salpok sama pemandangan gembal atau peternakan atau ladang sapi, apa namanya tempat ngangon lembu lah intinya. Jadi lapangan selebar ini jadi tempat lembu-lembu ini dilepaskan dan dibiarkan makan rumput di situ Cuman karena cantik ku tengok lokasi lembundu ini Bang Moning, agak ku ganggu lah sedikit lembundu ini ya kan. Meskipun sebenarnya di sini aku agak-agak takut pulanya aku diseruduk ya kan. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baiklah aku tinggalkan tempat ini dan membiarkan sapi-sapi ataupun kerbau-kerbau ataupun lembu-lembu ini makan dan beristirahat. Karena memang di sini aku salpok kali sama anak lembu abang ini. Yaudahlah, daripada terkejut batin pula nanti sapi ataupun lembu abang ini, lebih baiklah aku tinggalkan orang ini ya kan. Pigilah aku sama makku untuk pulang lagi ke rumah. Jadi sebelum ku tinggalkan tempat ini ya kan, dadah dulu lah aku sama lembu-lembu ini. Cepat kalian besar ya lembu-lembu. Jangan kalian takut nengok akunya ini Mak Labil, bukan siapa-siapa, bukan penjahat. Bye-bye lembu-lembu, Mak Labil pulang dulu ya. Ya udah karena videonya panjang kali sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.